Kembali lagi dengan Mr. Mahdi, kita akan bahas casing micro ATX compact dengan airflow yang menurut saya cukup bagus dari Lian-Li, yaitu Lian-Li Lancool 205M Mesh. Lian-Li Lancool 205 memiliki dua varian tipe non-mesh dan tipe mesh. Perbedaannya terdapat di bagian depan. Untuk yang non-mesh itu air sirkulasi udaranya itu lubangnya terdapat di sebelah samping kanan dan kiri. Sedangkan untuk yang mesh itu sirkulasi udaranya tepat di bagian depan dan memiliki lubang-lubang kecil seperti wear mesh atau dust filter. Lancool 205M Mesh memiliki dua varian warna juga. Warna hitam di harga 850 ribuan dan untuk warna putih sekitar 950 ribuan. Memiliki ukuran dimensi 402,5 mm x 210 mm x 400 mm. Dengan material bahannya menggunakan SPCC 0,6 mm. Ya, ini menurut saya cukup tebal untuk casing micro ATX yang compact. Untuk bagian depannya, tipe varian mesh ini memiliki lubang-lubang air sirkulasi yang menurut saya cukup kecil-kecil, layaknya dust filter. Jika kalian melepas cover depannya, kalian bisa melihat dua buah fan pre-install 2x140 mm dengan fitur ARGB yang bisa kalian sinkronkan dengan motherboard kalian. Dengan catatan, motherboard kalian sudah support ARGB 3 pin. Selain itu juga kalian juga bisa menggunakan I/O 240 mm ataupun I/O 280 mm dengan penempatan radiator di depan. Bagian atas atau top set itu memiliki dust filter. Jika kalian melepasnya ini kalian bisa melihat beberapa mounting fan. Jadi 205M Mesh itu bisa kalian menggunakan 2x120 mm ataupun 2x140 mm fan yang bisa kalian pasang di bagian atas. Selain itu kalian juga bisa memasang I/O water cooling dengan penempatan radiator di bagian atas. Ini untuk radiatornya itu sampai 280 mm. Tetapi saya di sini menggunakan I/O water cooling dengan ukuran 240 mm. Karena saya menggunakan I/O water cooling tersebut, ya nggak mentok sih, masih ada selisih beberapa milimeter dengan RAM yang saya gunakan. Jadi untuk beberapa PC builder pastikan juga kalian jika menggunakan RAM yang high profile, saya sarankan tidak menggunakan I/O water cooling penempatan radiator di atas. Yang saya takutkan ya ini nanti akan mentok dengan radiator maupun fan kalian. Beralih ke bagian belakang, kalian bisa memasang fan 120 mm sebagai exhaust ataupun kalian juga bisa memasang I/O water cooling dengan ukuran 120 mm radiator penempatan bagian belakang. Lancool 205M Mesh hanya bisa menggunakan maksimal di motherboard micro ATX dengan CPU clearance maksimum berada di ketinggian 160 mm dan juga GPU kalian bisa menggunakan GPU triple fan dengan panjang maksimum 350 mm. Dengan catatan kalian jangan memasang radiator water cooling di bagian depan. Untuk slot expansion GPU-nya itu terdapat 4 pieces. Untuk kompartemen kabel manajemen, Lancool 205M Mesh ini memiliki clearance itu sekitar 1,8 mm, ya hampir 2 cm ya. Untuk pemasangan hard disk ataupun SSD, kalian bisa menggunakan 4 buah SSD 2,5 inch ataupun kalian juga bisa menggunakan 2x2,5 inch SSD dan 2 buah hard disk 3,5 inch. Bracketnya terdapat di bagian depan power supply. Dan untuk power supply-nya kalian bisa menggunakan power supply ATX dengan panjang maksimum 165 mm. Tak lupa juga untuk sirkulasi di bagian bawah power supply terdapat dust filter juga. Untuk tombol I/O portnya ini terdapat 1 buah tombol power, 2 kali USB 3.0, audio mic dan speaker, tombol reset button, dan power LED juga HDD LED. Untuk paket pembeliannya kalian sudah termasuk manual user dan juga terdapat secari kertas thank you for purchasing. Kalian mendapat packaging tempat baut, itu terdapat baut, kabel disk dan lain-lain ya. Untuk seat panel tempered glassnya menurut saya cukup tebal dan dia memiliki frame.
Kelebihannya, Lancool 205MS ini dia menggunakan bahan SPCC 0,6 mm dengan menggunakan tempered glass ketebalan 4 mm dengan frame. Support I/O water cooling up to 280 mm top and front. Tapi perlu diketahui dan perlu digarisbawahi, jika kalian menggunakan I/O water cooling ya, pastikan kalian menggunakan RAM low profile untuk pemasangan radiator di bagian atas. Support CPU maksimal 350 mm atau 35 cm. Dengan catatan juga, kalian jangan menggunakan atau memasang radiator di bagian depan. Sudah preinstall 2x140 mm fan ARGB yang bisa kalian sinkronkan dengan motherboard kalian ataupun controller 3 pin ARGB. Kekurangannya, ini belum support GPU vertikal. Selain itu tidak disarankan menggunakan RAM tinggi jika kalian menggunakan I/O water cooling 240 mm dengan penempatan radiator di bagian atas. Kesimpulannya adalah Lancool 205MS ini menurut saya casing micro ATX compact dengan bahan ketebalan yang menurut saya cukup tebal di kelasnya. Dengan menggunakan SPCC 0,6 mm dengan tempered glass dengan ketebalan 4 mm menggunakan frame. Jadi penerus 205M versi sebelumnya yang tidak menggunakan airflow mesh di bagian depannya, tapi dia hanya menggunakan airflow di bagian samping-samping seperti layaknya Nexus C atau Nexus M itu ya. Cuman bedanya untuk Lancool 205M ini dia itu lebih lega untuk clearance bagian dalam casingnya. Mungkin informasi itu saja yang bisa saya berikan. Untuk beberapa PC builder yang ingin merakit PC dengan casing yang compact, Lancool 205MS ini bisa menjadi wishlist dan lirikan kalian. Dan untuk beberapa PC builder yang ingin bertanya, silahkan oret-oret di kolom komentar. Saya Mr. Mardi, sampai bertemu di beberapa video-video ulasan part PC berikutnya.